Topiknya sepertinya tidak berat ya kalau dibandingkan dengan mata kuliah asuhan kebidanan yang harus konsentrasi penuh nih sampai harus hafal istilah-istilah. Kalau ini pembelajaran pada umumnya sebenarnya panjenengan juga sudah banyak belajar terkait dengan korupsi ini sendiri dari berita-berita, dari masalah sosial di sekitar, kemudian mungkin dari kasus-kasus yang banyak sekali beredar saat ini ya. Memang lagi marak korupsi sebenarnya tidak hanya dari sekarang, tapi dari dulu juga. Oke, sebenarnya saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar tentang korupsi pada siang hari ini. Seperti biasa, sebelum kita awali kuliah, kita mulai dulu dengan berdoa agar apa yang kita pelajari, kita baca bisa difahami dengan baik, bisa diterima otak dan pikiran kita dengan baik. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya. Ada yang masih tahu pengertian dari korupsi ini sendiri? Perlu tidak menurut panjenengan dari sektor lini terkecil ya, dari masyarakat secara umum, terutama dari mahasiswa, perlu tidak dari panjenengan mempunyai sikap anti korupsi? Kaitannya dengan kegiatan panjenengan sehari-hari sebagai mahasiswa apa? Bisa mencontohkan tidak? Ada yang mau berpendapat? Izin masuk, Ibu, izin berpendapat. G, Mbak Gina. Kita sebagai mahasiswa itu perlu menetapkan atau menerapkan anti korupsi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contoh hal kecilnya itu kayak misalnya kita ikut organisasi, kita itu harus menjaga, misalnya kita diamanahkan untuk menjadi bendahara, kita harus menggunakan uang tersebut dengan baik seperti itu, Ibu. Terus dalam mengatur waktu juga kita harus bisa memanage waktu dengan baik tersebut, itu Bu. Biar dari sejak dini itu bisa mengatur waktunya biar besar itu enggak apa ya, bisa menjadi pelajaran gitu. Mungkin Ya, kurang lebih itu. ya, baik. Terima kasih sekali Mbak Gina. Contohnya bagus sekali ya. Jadi dari panjenengan sendiri sudah tahu apa itu tindakan korupsi yang sebenarnya tidak hanya terkait dengan penyalahgunaan keuangan saja, tetapi lebih kepada perilaku masing-masing, terutama komitmen diri ya. Hal ini sangat penting sekali. Memang harus dimulai sejak dini, karena ketika hal itu dibiarkan dan kita terlalu sering ada pemakluman dalam diri kita, itu menjadi kebiasaan yang tidak bagus ya. Jadi memang bentengnya itu sendiri adalah dari kita. Makanya kenapa kita perlu saling mengingatkan, baik itu dari segi sosial maupun spiritual. Ya harapannya dengan mental dan spiritual yang kuat, yang bagus, yang solid, tidak ada lagi tindakan korupsi. Ya, jadi memang semuanya bisa diawali dari diri kita sendiri. Karena korupsi itu sendiri bukan karena suatu kebutuhan sebenarnya ya, karena memang adanya kesempatan. Nah, kesempatan itu yang semakin meluas sehingga bisa menyebabkan penyalahgunaan yang luar biasa, bisa merugikan negara, merugikan instansi ataupun orang-orang yang terkait. Oke. Nah, sebenarnya pertanyaan ini bisa panjenengan jawab sendiri ya. Sebenarnya sejak kapan ada korupsi? Jadi kita bisa menilai di sekeliling kita. Korupsi itu juga tidak hanya para pejabat publik, para pemerintah. Korupsi itu sendiri sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun,
baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga swasta, baik itu dari kalangan mahasiswa maupun kalangan pejabat publik. Jadi memang tidak menutup kemungkinan semua aspek kehidupan perorangan, kemudian lapisan masyarakat bisa terjadi atau melakukan tindakan korupsi. Nah, kita biasanya memang fokus senternya adalah pemerintah yang sering kita awasi, amati. Jadi lebih banyak pemerintah yang kesannya sering melakukan tindakan korupsi. Tapi memang kenapa ya pemerintah yang selalu kita sorot? Karena memang itulah yang menjadi role model kita sebenarnya. Aparatur sipil negara, pemerintah, pejabat publik yang harusnya mencontohkan, memberikan contoh yang baik, tetapi malah melakukan tindakan penyalahgunaan, tindakan penyelewengan, atau juga mengkhianati amanat dari rakyatnya, seperti itu. Jadi tidak hanya marak sekarang ya, tetapi sebenarnya sudah ada sejak dulu. Tetapi apakah itu bisa diberantas atau tidak, kembali lagi ke komitmen masing-masing lembaga. Kemudian juga kesulitan, tidak hanya dari masyarakat, tidak hanya dari pemerintah, tetapi semua lapisan juga berperan penting untuk memberantas korupsi. Kalau misalnya ada lembaganya yang untuk memberantas korupsi, tetapi oknum-oknumnya itu masih ada yang tidak bisa berlaku adil, berlaku jujur, atau masih ada yang berbuat curang, tidak akan bisa memberantas tindakan korupsi. Nah, sebenarnya korupsi ini juga bisa terjadi pada berbagai sektor dan kekuasaan, baik itu dari yudikatif, legislatif, bahkan eksekutif, baik itu sektor pemerintahan ataupun sektor private atau sektor swasta. Jadi di semua kalangan, di semua sektor bisa ada celah untuk melakukan tindakan korupsi. Nah, apa yang menjadi upaya pemberantasan? Nah, baru-baru ini ya, terutama pada era reformasi, pasca era reformasi, dibentuk beberapa lembaga yang terkait untuk memberantas tindakan korupsi, yaitu ada Komisi Pemberantasan Korupsi yang panjenengan sudah sangat tahu ya, kemudian ada Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Jadi PPAT ini mencatat semua transaksi, bahkan juga bisa menemukan transaksi ke luar negeri yang bisa disinyalir untuk kegiatan terorisme ataupun yang lain. Ini berkat bantuan dari PPAT. Jadi memang salah satu lembaga independen yang berfungsi atau yang bertugas untuk mengidentifikasi transaksi-transaksi yang mencurigakan ke arah tindakan korupsi. Kemudian juga ada lembaga pelindungan saksi dan korban. Kemudian juga ada pengadilan tipikor. Nah, ini adalah pengadilan khusus yang menindaklanjuti kalau ada kasus tindak pidana korupsi. Nah, ini adalah beberapa kelompok yang dikategorikan untuk melakukan tindakan korupsi. Jadi ada beberapa ya kelompok yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian kelompok yang melakukan penyuapan baik aktif maupun pasif. Jadi aktif itu maksudnya ada timbal balik atau tidak. Kemudian penggelapan dalam jabatan. Nah, ini juga seringkali dulu terjadi seperti ini. Kemudian pemerasan dalam jabatan. Ketika mau ada promosi, harus membayar berapa juta. Nah, ini mungkin banyak terdengar. Kemudian ada kelompok pemalsuan. Nah, ini juga bisa berkaitan dengan pemalsuan dokumen-dokumen negara. Nah, kalau hanya pemalsuan biasa, mungkin ini tidak dikategorikan menjadi tindakan korupsi. Tetapi kalau pemalsuan yang bersifat keuntungan dan mendatangkan kekayaan yang bisa memperkaya diri, nah ini juga dikategorikan dalam tindakan korupsi. Kemudian kelompok yang berkaitan dengan pemborongan, leveragir atau rekanan. Nah, leveragir ini berkaitan dengan orang-orang atau lembaga yang menyediakan beberapa keperluan,
bisa saja logistik terkait keperluan ATK kalau misalnya kebutuhan kantor, kemudian keperluan makanan. Nah, ini juga harus secara terbuka dan secara jujur, jangan sampai ada markup nilai atau markup harga yang harusnya dipesankan 100 box misal, tapi dituliskan lebih banyak atau lebih sedikit dengan menaikkan harganya. Nah, seperti inilah yang juga termasuk salah satu tindakan korupsi. Bertujuan untuk memperkaya. Nah, nanti kalau misalnya tak lebihkan, uangnya bisa masuk ke kantong, misal seperti itu. Nah, itu kan upaya-upaya untuk menguntungkan kelompok perorangan atau seseorang atau bahkan oknum-oknum tertentu. Kemudian kelompok gratifikasi. Nah, ini yang paling banyak digaungkan ya, apalagi mendekati Lebaran. Nah, sekarang ini jangan ada gratifikasi di antara kita. Nah, gratifikasi itu sebenarnya apa pengertiannya? Kalau secara luas, gratifikasi ini adalah pemberian, baik itu pemberian hadiah, makanan, ataupun fasilitas lain dengan cuma. Jadi kalau misalnya saya memberi hadiah panjenengan itu juga termasuk gratifikasi. Namun gratifikasi yang dilarang ini adalah gratifikasi yang berbenturan dengan kepentingan. Misal nih, Mbak Sofi ngasih Bu Septa parcel dengan tujuan biar nilainya A semua. Nah, ini adalah gratifikasi yang dilarang, tidak diperkenankan seperti itu. Ya, jadi kalau hanya gratifikasi pemberian hadiah antara saudara, misal saya ke kakak saya memberikan hampers nih yang lagi viral ya, hampers Lebaran, itu nggak masalah karena memang tidak ada kepentingan apapun, tidak berbenturan dengan posisi ataupun jabatan di dalam pemerintahan, itu sah-sah saja. Atau mungkin mau ngasih hadiah karena temannya habis lahiran, temannya habis nikah, ya boleh-boleh saja, nggak masalah. Itu gratifikasi yang diperbolehkan. Tapi kalau misalnya gratifikasi dari pihak rekanan mau diberikan kepada pimpinan agar nanti proyeknya dilancarkan atau dan lain sebagainya yang memberikan keuntungan pribadi, nah itu yang tidak diperbolehkan dan masuk dalam kategori tindakan korupsi. Nah, misal ada gratifikasi, kemudian dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari setelah pemberian, nah itu menjadi milik negara. Jadi tidak dilaporkan sebagai pelaku koruptor. Itu. Jadi ada ketentuannya juga. Kemudian kelompok yang merintangi atau menghalang-halangi penanganan kasus korupsi. Nah, ini juga pasti ada ya. Kalau misalnya ada satu yang tertangkap, pasti kelompok-kelompok yang berdekatan atau yang mempunyai kepentingan yang sama ini pasti merasa was-was juga. Jangan-jangan si A nanti ketahuan dan saya juga terseret nanti kasusnya. Nah, ini juga pasti ada tindakan-tindakan atau intervensi yang bertujuan untuk menghalangi kasus itu ditindak. Oke. Nah, ini adalah beberapa kelompok juga tindakan dari korupsi, ya penyuapan pejabat publik, kemudian penyelewengan seorang pejabat publik, mungkin penyalahgunaan kewenangan ya, misal pengalihan kehilangan kendaraan bermotor, kendaraan dinas yang harusnya kehilangan itu bisa diganti, tetapi ada surat yang menyatakan dialihfungsikan supaya tidak mengganti. Nah, ini kan tidak diperbolehkan. Kemudian memperdagangkan pengaruh. Nah, ini adalah salah satu hal yang paling sering terjadi ya, trading in influence. Jadi misal nggak apa-apa, nanti saya bantu untuk memperlancar usahanya. Yang penting ada fee-nya. Nah, itu kan bertujuan untuk memperkaya diri, bertujuan yang seperti itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian juga penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Seperti tadi ya hampir sama sebenarnya. Kemudian memperkaya diri secara tidak sah. Misal ada pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Misal di suatu kecamatan pejabat atau Pak Camatnya atau siapapun lah yang menjabat di situ
mempersyaratkan untuk pengurusan tanah, pengurusan kematian dan lain sebagainya harus menyertakan atau harus setor uang sebesar berapa rupiah. Tapi tidak ada edaran tarifnya. Jadi itu secara tidak sah, hanya karena keinginan sendiri. Nah, itu apa uangnya? Ya masuk ke kantong pribadi. Kalau misalnya secara sah, ada aturannya yang dilegalisasi dari pemerintah. Biasanya seperti itu, ada surat secara resminya. Kalau tidak resmi, berarti ya itu penyelewengan kekuasaan. Kemudian penyuapan atau penggelapan kekayaan di sektor privat atau sektor swasta. Ini juga banyak sekali ya terjadi. Pasti terkait antara pihak swasta dengan pihak pemerintah karena memang keduanya bekerja bersinergi ya. Tidak bisa satu persatu jalan sendiri-sendiri karena memang pihak swasta ini juga mempunyai kontribusi dalam pembangunan negara. Pasti ada hubungan timbal baliknya. Nah, ini adalah beberapa area yang disinyalir mempunyai istilah lahan basah. Ya, banyak sekali area-area yang dinilai bisa terjadi rawan tindakan korupsi. Pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi ya, bisa saja ada markup nilai. Kemudian jumlah, baik jumlah maupun harga. Kemudian keuangan, perpajakan, minyak dan gas. Nah, ini yang baru-baru ini mengalami guncangan ya, minyak dan gas di mana harganya naik meroket, mahal sekali ini. Ya, apa? Karena itu salah satu sumber daya yang kita miliki ya. Jadi memang kita harus bisa mengolah seefektif dan seefisien mungkin. Ya, sekarang saja mungkin terlihat dampaknya ya dengan harga minyak dan gas yang sangat melangit. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya ya kesengsaraan masyarakat. Ya warga yang miskin semakin miskin. Kalau yang kaya sih tidak masalah ya, masih mampu untuk membeli. Tetapi bagi warga miskin untuk membeli minyak 1 liter curah saja mungkin itu sangat keberatan ya, apalagi harganya dinaikkan. Nah, sekarang ini juga gas itu juga naik ya. Kalau dulu saya ini menggunakan tabung gas blue gas, dulu masih murah mungkin 110 lah. Sekarang naiknya sangat drastis dalam waktu 1 bulan bisa naik sampai 50% lebih. Nah, ini kan untuk warga yang kurang mampu 50%, nilai 50% dari total ini kan sangat berat. Kalau diimbangi dengan kenaikan penghasilan tidak masalah. Masyarakat masih tinggi daya belinya, tetapi kalau tidak ada income yang naik sama saja itu bisa menyengsarakan masyarakat. Nah, dari ke-10 area rawan ini masih bisa berkembang seiring dengan dinamisnya negara, peraturan negara. Bisa saja di sektor kesehatan itu juga rawan korupsi. Bisa saja di sektor pendidikan, ini juga bisa saja menjadi area rawan korupsi. Jadi tidak menutup kemungkinan semua area di sektor pemerintahan itu bisa menjadi area rawan korupsi. Kembali lagi ke kita, komitmen masing-masing. Nah, ini adalah perundang-undangan yang terkait dengan tindakan korupsi. Nanti bisa panjenengan cari sendiri ya, apa saja isi pasal-pasalnya yang terkait dengan tindakan pemberantasan korupsi. Nah, dalam memberantas tindakan korupsi, tidak hanya diperlukan komitmen saja, tetapi harus ada lembaga-lembaga untuk menegakkan hukum, keadilan, dalam rangka memberantas dan mencegah tindakan korupsi. Apa saja itu? Yang pertama adalah kepolisian. Kita tahu ya, polisi itu dulu sebenarnya hanya bertugas untuk mengayomi masyarakat dalam melindungi ketertiban dan keamanan. Tetapi seiring dengan
kedinamisan aturan-aturan dalam penyelenggaraan pemerintahan, polisi di sini juga bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, terutama juga termasuk juga tindakan korupsi. Nah, ini adalah salah satu tugas dari kepolisian. Kontribusinya seperti apa? Yaitu membantu atau mengawal pemeriksaan dalam sidang pengadilan dalam rangka penyidikan atau penyelidikan tindakan kasus korupsi. Dan ini memang menjadi prioritas utama ya, karena memang kalau tidak diselesaikan secara tuntas dan segera, tindakan korupsi ini juga akan semakin mempunyai dampak merugikan keuangan negara terutama. Nah, yang kedua adalah kejaksaan. Nah, ini kejaksaan juga berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Jadi memang satu lainnya sangat terkait. Ada yang Bapak Ibunya bekerja di lembaga ini? Polisi, kejaksaan, atau mungkin di KPK? Tidak ada ya? Ada mungkin. Nah, ini adalah tindakan lembaga KPK. Nah, ini juga termasuk lembaga baru yang dibentuk pada era reformasi ya. Dulu sebenarnya juga ada lembaga sebelum reformasi yang untuk memberantas tindakan korupsi. Hanya saja tidak bisa menanggulangi semua kasus-kasus yang sudah terjadi. Itu kenapa dibentuk lembaga baru yang mempunyai fungsi dan tugasnya lebih fokus untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dan KPK ini juga salah satu lembaga yang bekerja secara independen, tidak bergantung pada presiden ataupun lembaga eksekutif yang lain. Nah, ini adalah beberapa tugas KPK. Ada 5 poin penting ya. Ada koordinasi, kemudian supervisi, ada penyelidikan, kemudian pencegahan dan memonitor penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi yang kita lihat di berita-berita itu, KPK tidak hanya langsung menangkap ya, tetapi bisa juga melakukan fungsi yang lain. Misal pencegahan. Nah, pencegahan apa? Banyak sekali poster-poster yang beredar juga terhadap tindak perilaku pencegahan tindakan korupsi. Ya, di instansi pendidikan juga mungkin panjenengan sering melihat ya. Misal apa ya? Di Poltekkes ada banner yang menyatakan bahwa bertindak jujur, tidak mencontek. Misal itu adalah hal contoh terkecil yang bisa dilakukan mahasiswa. Jadi memang tindakan korupsi itu tidak hanya yang berkaitan dengan kerugian keuangan saja, tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan yang mempunyai dampak kerugian baik untuk perorangan maupun untuk lembaga. Kemudian juga KPK melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran kalau misal ada. Jadi memang segala macam bentuk transaksi anggaran keuangan negara ini juga perlu dimonitor. Jangan sampai ada celah untuk melakukan penyelewengan. Karena setiap ada celah, ada kesempatan, dan ternyata oknumnya memang ada maksud untuk melakukan tindakan korupsi. Nah, itu bisa menjadi kesempatan yang bisa menguntungkan oknum tersebut. Nah, apa saja wewenang dari KPK selain mengkoordinasikan penyidikan juga bisa menetapkan sistem pelaporan. Nah, yang kita lihat di berita-berita itu, KPK banyak sekali menangkap pejabat publik, termasuk gubernur, kemudian menteri, kemudian kepala dinas, banyak sekali ya.
Karena memang KPK sudah mempunyai data, jadi tidak serta-merta langsung ditangkap. Tetapi KPK melakukan fungsinya. Nah, tugasnya itu kan salah satunya supervisi monitor. Dari monitor dan hasil supervisi itulah mereka mendapatkan informasi bahwasanya terdapat penyelewengan kekuasaan atau penyalahgunaan anggaran. Oke, sampai sini ada yang mau diklarifikasi? Ya, terkait dengan pasal-pasal, saya rasa panjenengan bisa membaca sendiri ya terkait dengan undang-undang yang berlaku untuk tindakan pencegahan korupsi. Nah, ini isinya pasal-pasal. Nanti kalau saya bacakan semua, panjenengan bisa pusing nih. Mau lebaran malah suruh ngafalin pasal-pasal tentang tindakan korupsi. Nggak masuk ya. Yang ini sudah fokusnya lagi melihat resep-resep masak opor, masak sambal goreng, masak telur petis. Petis telur apa telur petis ya, semacam itu ya. Tapi kalau diminta untuk menghafalkan pasal-pasal tentang tindakan korupsi, kok sepertinya nggak masuk ini. Ya, silakan nanti bisa dibaca lagi. Nah, ini juga dampak dari tindakan korupsi ini juga bisa terkena denda. Wah, dendanya tidak main-main ya. 1 miliar rupiah. Dan ini mungkin juga yang dikorupsi nilainya melebihi ini ya. Makanya kenapa ada tindakan tegas dari KPK supaya menimbulkan efek jera. Ternyata memang efek jera dengan dikenakan denda itu juga tidak mengurangi keberanian dari para pelaku ya, ternyata juga masih banyak. Nah, kemarin juga sempat ada wacana bahwa pelaku korupsi atau pelaku koruptor itu ditindak tegas dengan hukuman mati. Ya, ada wacana seperti itu. Bukan menakut-nakuti ya, tetapi ini bisa menjadi pertimbangan apa ya? Mau melakukan kecurangan kok ada pertimbangan ya. Jadi para pelaku itu tidak langsung, oh iya, saya ingin melakukan korupsi. Tetapi ketika tahu hukumannya berat seperti itu, ada kemungkinan untuk tidak melakukan tindakan seperti itu. Ya, jadi bisa menimbulkan efek jera. Nah, ini juga banyak sekali poin-poin yang terdapat dalam pasal 12 tahun 2002 tentang penyelidikan, penyidikan, dan kewenangan KPK. Ya. Termasuk menyadap atau merekam pembicaraan. Ini juga salah satu kewenangan dari KPK ya. Mungkin kita tidak tahu ya bagaimana KPK itu bekerja. Tetapi kalau tidak ada informasi yang didapat secara detail, secara akurat, mereka tidak mungkin bisa melakukan tindakan penyelidikan. Jadi memang sudah wewenangnya untuk melakukan kegiatan yang mungkin bisa mengganggu privasi ya, karena penyadapan dan perekaman pembicaraan itu kan salah satu privasi. Tapi kalau tidak dengan seperti itu, tidak mendapatkan informasi secara akurat. Kemudian juga salah satunya memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan untuk memblokir rekening. Nah, ini untuk membatasi pelaku bertransaksi. Kalau misalnya tidak segera dilakukan itu, uangnya bisa dipindah bukukan ke bank lain. Kebanyakan para pelaku ini memindahkan uangnya ke bank-bank luar negeri. Kalau sama KPK tetap terlacak ya. Kalau ada BI checking itu pasti terlihat transaksinya. Apalagi ada tadi lembaga PPATK yang mengidentifikasi adanya transaksi yang mengarah ke curigaan korupsi. Nah, ini yang terakhir adalah lembaga yang sama bertindak secara independen, yaitu Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi. Nah, ini juga salah satu lembaga yang baru ya, yang memang hanya mengurusi tindakan-tindakan korupsi. Tadinya mungkin pengadilannya jadi satu ya, pengadilan perdata, kemudian
kasus pidana yang lain, tetapi karena saking banyaknya kasus yang menjamur, ya saya bilang menjamur karena memang tindakan korupsi itu bisa menular ya, seperti jamur, saking banyaknya, dan harus diberantas sampai ke akar-akarnya, sama seperti jamur. Kalau mau sembuh dari infeksi jamur harus diberantas dari sampai akar-akarnya. Nah, ini juga salah satu lembaga pengadilan tipikor yang bertugas untuk memberantas tindakan korupsi, mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Adanya tindakan pidana korupsi, tindakan pencucian uang, serta tindakan yang lain yang mengarah ke tindak pidana korupsi. Sampai sini ada yang mau diklarifikasi? Ada yang bisa berpendapat kasus korupsi apa yang sekarang ini masih hangat di sekitar kita? Mungkin yang sering mengikuti berita tahu nih, oh ada tindakan seperti ini. Ada yang mau berpendapat? Atau mungkin bisa mencontohkan salah satu kasus yang termasuk dalam kelompok tindakan penyuapan. Ada? Nah, mungkin dari kelompok yang lain, kelompok penyalahgunaan kewenangan, atau mungkin dari sektor swasta diperbolehkan, atau yang terkait dengan tindakan yang merugikan negara. Ada nggak? Mbak Mauladia, off cam ya? Iya, Mbak Mauladia, bisa mendengar suara saya? Ini yang askep hamil kemarin juga nggak ngerespon ya. Halo, yang lain? Ada yang mau berpendapat? Sepertinya sudah tidak fokus ini ya, mau mudik Izin nih. masuk. Oh iya, siapa Mbak? Izin masuk. Mungkin kasus yang masih hangat itu tentang kasus suap ekspor, kasus izin ekspornya kurang yang salah satu tersangkanya itu Dirjen Perdagangan Luar Negeri kalau nggak salah. Ya, yang terkait dengan itu. penyalahgunaan ini ya, apa ekspor minyak itu ya? Halo? Menghilang. Mbak Amria tuh. Ya, mungkin sinyalnya ya. Ya, ada kasus terhadap penyalahgunaan ekspor impor minyak CPO ya, yang bisa berdampak yang sekarang ini kita rasakan ya,
kemarin adanya kelangkaan dari minyak, kemudian setelah ada penyelesaian atau ada solusi dari pemerintah, harga malah naik. Nah, ternyata sekarang terungkap adanya kasus penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Nah, korupsi yang bagaimana ini yang kita belum tahu. Kemudian juga ada berita kemarin KPK menangkap seorang bupati. Mendengar nggak beritanya? Ya, terkait dengan tadi ya yang kita bahas, yaitu gratifikasi. Nah, gratifikasi ini sebenarnya pengertiannya secara luas ya. Tapi kalau ada kepentingan atau berbentur dengan posisi jabatan dan kewenangan, itu akan menimbulkan atau akan mengarah ke tindakan korupsi. Oke, ada lagi yang mau dibahas? Ya, sepertinya materinya sudah selesai nih. Ya, singkat sekali ya, karena memang undang-undang ini bisa dipelajari secara mandiri. Jadi saya hanya membahas secara sekilas apa saja yang termasuk tindak pidana dari korupsi. Oke. Ada yang mau didiskusikan? Sudah ada yang mudik belum? Sudah ada yang mudik belum? Masih di rumah semua ya? Saya lihat. Oke. Ini Bu, masih di rumah Ibu. Oke. Tapi ada rencana mudik ya? Kalau mau mudik hati-hati. Oh, tuh ada yang geleng-geleng. Siapa tuh yang geleng? Mbak Ismawarni kayaknya geleng-geleng ya. Asli mana Mbak Ismawarni? Gimana, Bu? Asli mana kok nggak mudik? Kalimantan. Posisi ini di mana? Sekarang di Jogja. Oh, jauh ya. Oke. Nggak apa-apa, ada kesempatan lain besok. Ini yang off cam Mbak Saidah Berti, Mbak Afida Dwi Ermayati, Diana. Ini Mbak Diana kok selalu off cam ya? Mutiara Nur Azizah sama Mauladia nih. Diana sama Mauladia nih selalu off cam. Ada yang tidak masuk? 49. Kita harusnya berapa? 53. 54 ya. Ada yang izin Mbak? Mbak Sipen? Mbak Sipen? Saya nggak hafal Mbak Sipennya siapa. Tidak ada, Ibu. Tidak ada ya. Oke. Mungkin ada kendala sinyal, Ibu. Oke. Semoga ya, karena kalau kendala sinyal dari awal sampai akhir kalau ditanya nggak ngerespon ya nggak tahu. Nggak tahu ikut join atau enggak. Oke. Ada yang mau didiskusikan? Ini memang materinya singkat sekali, jadi saya hanya membacakan secara sekilas.